Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dipertemukan lagi dalam renungan pagi ini, Jumat 24 Juli 2026. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita ada sebagaimana kita saat ini. Tiada hentinya kasih setia Tuhan kepada kita, selalu baru setiap pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala kegiatan pekerjaan kita hari ini, marilah kita sejenak datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini, untuk nafas kehidupan, kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon agar Engkau hadir melalui Roh Kudus Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan renungan pagi ini, kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami supaya siap menerima firman-Mu. Jamalah setiap orang yang mendengar, agar melalui renungan ini mereka dikuatkan, dihiburkan dan diberkati. Pakailah setiap kata yang hamba sampaikan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Berikan hikmat, tuntunan dan urapan Roh Kudus, supaya firman yang hamba bagikan boleh menjadi terang dan membawa kehidupan baru bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh acara renungan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45, tertulis demikian. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah pernah mendengar bahwa bahkan sering mendengar tentang seorang wanita Kristen yang sering disebut Ibu Teresa atau Mother Teresa. Selama puluhan tahun ia mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin, orang sakit, dan mereka yang sekarat di kota Kolkata, India. Banyak orang yang ditolongnya adalah mereka yang ditinggalkan keluarga, hidup di jalanan, dan tidak lagi dipedulikan siapapun. Suatu hari, seorang wartawan melihat Ibu Teresa sedang membersihkan luka seorang pria yang tubuhnya dipenuhi penyakit. Setelah menyaksikan pemandangan itu, wartawan tersebut berkata, "Saya tidak akan melakukan pekerjaan itu meskipun dibayar $1 juta." Ibu Teresa menjawab dengan tenang, "Saya juga tidak melakukannya karena uang. Saya melakukannya karena kasih kepada Kristus." Jawaban sederhana itu menunjukkan bahwa pelayanan sejati bukan didorong oleh keuntungan, pujian atau penghargaan, tetapi oleh kasih kepada Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Teresa tidak menjadi terkenal karena kekayaan atau jabatannya. Dunia mengenangnya karena kerelaannya melayani orang-orang yang sering diabaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini banyak orang mengejar kehormatan, jabatan, dan ingin dihargai. Tidak sedikit yang ingin menjadi yang paling besar dan paling dilayani. Namun, Yesus justru memberikan teladan yang sangat berbeda. Meskipun Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia memilih untuk merendahkan diri, melayani manusia, bahkan rela menyerahkan nyawanya di kayu salib demi keselamatan kita. Yesus mengajarkan kita bahwa kebesaran seseorang bukan diukur dari berapa banyak orang yang melayaninya,
melainkan dari seberapa besar kasih-Nya untuk melayani orang lain. Melayani bukan hanya tugas seorang pendeta atau pelayan gereja. Melayani adalah panggilan setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melayani melalui hal-hal sederhana, memberi senyuman kepada orang yang sedang sedih, menghibur mereka yang putus asa, membantu orang yang membutuhkan, memaafkan yang bersalah kepada kita, atau melakukan pekerjaan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Ketika kita melayani dengan kasih, kita sedang memancarkan karakter Kristus kepada dunia. Mungkin tidak semua orang menghargai pelayanan kita, tetapi Tuhan melihat setiap ketulusan hati. Tidak ada pelayanan yang sia-sia di hadapan-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku hidup hanya ingin dilayani, ataukah aku sudah menjadi berkat bagi orang lain? Kiranya hidup kita semakin menyerupai Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas teladan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami arti pelayanan yang sejati. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih banyak menuntut untuk diperhatikan daripada memperhatikan orang lain. Berikanlah kami hati yang rendah, penuh kasih dan rela melayani tanpa mengharapkan balasan. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja, tempat kerja, dan setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit, lemah, yang bergumul, atau kehilangan harapan. Jamalah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, serta berikan kekuatan dan penghiburan. Bapa, kami menyerahkan segala kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan dan kasih-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Shalom.